sorry Bang, sebelum ke situ, dengan banyaknya persoalan yang ada di Bank Riau, apalagi persoalan terkait dengan hukum, apakah beban ini semuanya diberikan kepada dia atau seperti apa Bang? Ini artinya kan berat sekali nih tekanan psikologis Beliau ya? Pak Andi ini, Ya. belum lagi urusan BRK Syariah yang belum selesai gitu. Ya, udah berkali-kali gagal nih. Iya kan? Program 100 hari, 1 April ulang tahun Bang Riau. Ini nggak tahu nih kapan. Ya, sampai tadi malam terima WA, gimana kita mau bersaing lagi? Sudah ada BSI yang besar. Kata salah satu senior, kirim WA. Jadi gini, tanggung jawab itu melekat pada jabatan kan? Oke, Iya kan? ya. Oh, kejadian yang lalu sekarang ditemukan. Masa bebannya dikasih ke yang lalu? Kenapa kita mau terima tanggung jawabnya sekarang? Iya kan? Jadi ya Artinya tidak fair kalau ada pimpinan yang menyebut kalau itu bukan hasil dari kerja saya. Oh Tidak iya. fair. Karena yang sekarang ini memimpin tentu dia yang harus mengambil tanggung jawab itu kan. Kalau punya jiwa pemimpin harus kayak gitu. Tapi kalau enggak ya mungkin ngelak buang badan kali ya. Satu lagi Bang, Iya. yang menarik di tahun 2018-2019 itu Fitra pernah buat analisa eh, pemasukan Bank Riau itu gede loh gitu. Ya. Tapi eh, laba bersihnya itu justru sedikit gitu. Ternyata bengkaknya di dana operasional. Nah ini gimana nih? Yang kayak gini. Jadi gini, ini untung pandemi nih. Makanya laba kayaknya Gede nih ya. Gede gitu kan kesannya. Karena nggak bisa jalan-jalan, artinya bukan nggak bisa jalan-jalan. SPPD kurang keluarnya. Iya, iya. Terjadi efisiensi. Jadi memang kayak benar kata Fitra barangkali. Biaya operasionalnya yang tinggi. Kita lihat aja lah ya, kalau kita bicara dengan kondisi bank, dengan kondisi sekarang banyaknya pesaing. Bukan hanya bank, ada fintech yang menjadi pesaing kita. Mereka juga sama nih kredit Kalau juga kan kan sama, ya. kalau sama kredit kan. Lebih mudah lagi gitu. Proses nggak lama, cukup dengan KTP ya. KTP. Terus sekian menit, sekian waktu, Jam, ya, betul. hitungan jam Udah bisa cair. Nah, kita kan harus mampu bersaing, harus berpikir bagaimana mengefisiensi. Tahu nggak, Melba sekarang bank-bank tertentu sudah melakukan penyusutan karyawan, jaringan iya sih. kantor. BCA salah satunya Bang. Kita nggak tahu nih Bang Rio, cabang Jakarta ekspansi kreditnya berapa, tapi beban beban bunga penempatan itu besar. Cuman ada karyawan Jakarta waktu itu ya sedikit protes karena saya bilang cabang Jakarta itu kinerjanya kan cuma dari penempatan ya. Artinya mereka ekspansi kredit itu kecil. Mungkin hanya untuk karyawan Pemprov Riau yang ada di Jakarta kali. Yang lainnya tuh enggak besar lah ya. Kenapa? Karena memang tidak potensial mungkin. Saingan tadi ya. Persaingan banyak. Iya sih. Nah, tapi bukannya cabang di Jakarta itu buka di masa Abang, Bang? 2018 kan? Enggak. Itu udah mundur. Udah mundur ya. Kita malahan sempat bincang-bincang. Kantor cabang Jakarta itu mungkin sebagusnya diturunkan status. Lakukan efisiensi. Cukuplah cabang Jakarta itu dijadikan representative office, kantor perwakilan. Nggak perlu ada pemimpin cabang. Gajinya besar loh pemimpin cabang, tunjangannya besar. Nggak perlu ada pemimpin seksi kredit, loh kreditnya juga nggak tumbuh. Cukup kantor perwakilan, kerjanya menghimpun dana, sehingga bank itu harus lakukan efisiensi saat sekarang. Nggak ada yang lain. Mau ekspansi gimana sekarang? Kondisi COVID. Iya. Oh, yang ada pembayaran NPL harus hati-hati. Makanya jadi harus punya terobosan lah. Kalau di masa Pak Erzon kita terobosannya transformasi, roadmap-nya jelas, ada blueprint yang kita kerjakan, ada stepping stone yang selalu kita lihat per 3 bulan, per 6 bulan, 1 tahun tuh jelas kita mau growth-nya berapa. Kita bicaranya dulu peer group,
bukan bicara capaian. Makanya kembali kepada leader lah. Leader punya konsep seperti apa gitu aja. Bang, kalau dengan kondisi kayak gini, harus melakukan apa supaya Bang Riau ini bisa baik? Perlukah diganti, dilakukan revolusi? Revolusi apa nih? Revolusi semuanya, gitu. Diganti semuanya gitu. Kasihan dong, repot nanti Bang Riau-nya. Kita usahakan dengan sumber daya yang ada, dengan kondisi yang ada, tentu dengan pemikiran yang cerdas ya, bahwa kritik itu bukan lawan. Ya, ya. Kritik itu social control yang akan membuat kita pada tracknya. Jadi jangan, wah itu orang keras, itu orang badung, itu orang nggak bisa diarahkan. Karena orang yang kayak gitu biasanya dia ngerti. Iya, ya. Beberapa waktu yang lalu lebih parah lagi. Ada katanya yang megang source, mau berperang. Kalau saya bilang, jangan cuman omong. Kita mau perang data. Buka-bukaan kita. Tapi kan kita nggak harus, kalau saya pribadi nih Mel, agak sedikit berpikir, gua kalau nggak nahan-nahan diri kasihan Bang Riau-nya. Lebih bagus selagi masih bisa diingatkan, selagi masih bisa diajak ngomong, kita ya. Artinya Bang, pihak-pihak yang sebenarnya mereka berada di posisi atas seharusnya bisa mengambil peran yang lebih lah ya. Misalnya kayak pemegang saham ya seharusnya bisa ngambil peran yang lebih, bisa dalam bentuk pendekatan, berbicara baik. Gimana nih solusinya, apa yang sebagusnya dilakukan gitu. Ya, harusnya begitu sih. Ya. Harusnya begitu. Kalau pemegang saham memang kita berharap pemegang saham jangan lagi mau dikibulin. Nah, dengan kondisi seperti ini gimana Bang? Apakah ada hubungan jalinan komunikasi yang tidak baik nih antara pemegang saham dengan pihak direksi? Oh, kok bisa seperti ini gitu? Kayaknya bagus lah. Kayaknya bagus ya. Apalagi kita lihat hubungan Pak Dirut dengan Pak Gubernur tuh bagus. Direksi-direksi yang lain bagus. Cuman kemarin sempat waktu ketemu beberapa tokoh LAM, dia ngobrolnya begini. Kasihan budak kita 3 orang sudah di-sell. Oke, terkait yang 3 dan tadi ini ya. jadi pembicaraan di kedai kopi. Itu disampaikan oleh para datuk waktu itu. Tapi setelah kita sampaikan ini begini, ini begitu, ya beliau akhirnya paham, beliau akhirnya memaklumi. Memang pelik ya urusan kalau sudah BPD itu dalam tanda kutip bukan bank pembangunan daerah tapi bank pertalian darah. Jadi memang sulit sekali. Bank keluarga. Iya, bank keluarga. Ada keponakan, ada om. Mungkin kalau bisa kucingnya dikerjakan untuk jadi satpam ya mungkin bisa. Ya. Jadi satpam. Iya, untuk nangkap tikus karena ada cabang. Ada cabang. Ini sekedar informasi buat Melba. Ada cabang yang jaminannya itu dimakan rayap. Oh beneran tikus, kirain tikus dalam tanda kutip. Bukan itu. Real tikus atau rayap gitu. SK itu tinggal serpihan. Itu gimana pertanggungjawabannya itu? Ya kita bantu urus lah bertahap. Tapi kan maksudnya harus dirubah lah. Bank Jatim kita kalau jadikan tempat kita belajar tuh kan ada beberapa bank yang sukses ya, bank daerah. Bank Jatim dia rekrutmen itu memang dia datang ke kampus-kampus. Oh. Fresh graduate tes. Iya. Tak peduli dia mau ada titipan mau tidak, mau siapa yang nitip, kapasitasnya sama nggak dengan yang kita pilih gitu. Mungkin itu akan memperbaiki kondisi ya. Kalau nggak iya, mau sampai kapan? Capek kan? Gitu. Capek. Nanti, karena ini juga menaungi 2 wilayah lagi kan? Iya. Apakah mungkin om akan menghukum keponakan, kakak akan menghukum adik, Kenapa? kakak akan memeriksa adik? Karena sudah terlalu banyak yang seperti itu tuh gimana? Nah itu harusnya manajemen yang mengambil sikap. Ini mau dibiarin terus atau ambil kebijakan.
salah satu mundur, kasih pesangon, kan selesai kan? Tapi sebenarnya itu menjadi masalah nggak kalau seandainya memang secara kualitas SDM-nya mampu gitu. Oh enggak. Jadi gini, suami istri saja yang bisa cerai, dilarang bekerja di satu bank. Sekarang adik-beradik, saudara-saudara, Ya. yang nggak mungkin pisah, nggak ada bekas adik, nggak ada bekas kakak, nggak ada bekas bapak, nggak ada bekas om. Kenapa bisa? Dan itu masih berlangsung sampai sekarang, Bang. Oh, lihat aja dah. Nanti kalau kita buka-bukaan terah siapa ini? Ini terah yang penguasa, dia punya terah sendiri. Ini terah siapa nih? Oh, ini ada lagi. Jadi udah begitu, udah dari dulunya begitu. Susah kita memperbaiki ini. Sebenarnya kan masyarakat tidak banyak yang tahu terkait soal isu-isu seperti ini. Dan kalaupun tahu, mereka tidak begitu paham. Nah, kembali lagi kalau kita berbicara, kalau bisa bicara bank itu adalah bisnis kepercayaan, tentu itu yang harus dijaga oleh pihak perbankan. Karena persoalan dari awal, Bang, banyak kritikan yang masuk ke Bang Riau ini memang soal trust tadi gitu. Beberapa kasus yang muncul itu justru akan mengikis kepercayaan masyarakat Ya. untuk mereka lebih percaya kepada bank. Sementara yang dibangun itu kan ini bank kita loh gitu. Bank daerah gitu. Ini kan bank daerah menjadi tuan di daerahnya sendiri. Gitu. Tukar kata-kata tuannya, menjadi pelayan di daerahnya sendiri. Iya kan? Iya kan? Ya, ya. Kalau jadi tuan kan kita besar kan? Ya, betul. Nah, kalau menjadi pelayan kita melayani, jadi kita rubah paradigma Ya, ya. sehingga janganlah pagi-pagi nongkrong di kedai kopi atau perasaan kita nih, wah gue karyawan bank nih, agak sedikit lebih. Nggak usah. Jiwa marketingnya harus dia rubah. Benar. Sekarang Pak Dirut juga lagi memperbaiki kultur, tapi nggak tahu nih mampu atau enggak. Kita lihat saja karena susah sih. Dulu di masa Pak Erzon transformasi tahap 2 kita memang memperbaiki kultur itu ya. dapat perlawanan luar biasa. Kenapa? Yang melawan siapa, Bang? Ya biasalah orang yang merasa tidak nyaman, tidak aman, ya biasanya begitu. Dan terakhir kesel juga kan, terbukti satu-satu. dia begitu sih, karena kejahatannya sudah merasa aman, tertutupi. Kalau terjadi perubahan, bahaya nih. Bahaya. Mendingan kita ngelawan. Nah, tapi ngelawan akhirnya pergi juga ke situ ya kita susah untuk. Iya. Nah, gini, seiring dengan bergantinya kepemimpinan, seiring dengan bergantinya kepala daerah, artinya kan mereka ini kan membawa visi perbaikan ke Bang Riau. Nah, satu persatu setelah kita lewati ternyata tidak ada perubahan gitu. Jadi gini, Mel. Pejabat itu punya masa pakai. Ya, benar kan? Punya masa pakai kan? 5 tahun. 1 periode, 2 periode. Sekarang pertanyaan kita. Apa tanggung jawab moral dari orang yang memilih tapi terjadi kegagalan di tahun-tahun dulu terhadap institusi itu? Ada nggak mereka merasa, aduh nyesal gua, salah gua? Nggak ada kan? Nah, yang kayak gini nih, artinya mungkin lebih banyak politisnya ya. Jadi sehingga susah kita untuk rahasia umum sih, Bang, kalau yang itu. Jadi kita susah kalau diajak berbicara ke daerah itu ya. Kita serahkan aja, mudah-mudahan makin baik lah. Bang, terkait sorry kita kembali lagi ke soal fee asuransi. Bang Wemi sebagai orang yang pernah mengabdi di Bank Riau Kepri tentu mendorong aparat penegak hukum dan OJK khususnya yang lembaga yang memang menaungi perbankan untuk diselesaikan deh gitu. Kalau Bang Bemi secara pribadi tidak akan mendorong ke proses hukum, ke aparat hukum. Bang Bemi mendorong kepada manajemen untuk menyelesaikan ini. Ini tanggung jawab menyangkut kepada, kalau sempat 50 ya informasinya. 50 lebih. Kita sebut puluhan ya. Kalau 50-an tadi itu masuk semua. Bukan masalah penuh penjara. Bank itu jalan nggak? Ya, benar kan? Benar kan? Jadi seperti apa
pepatah orang tua, menarik rambut dalam tepung katanya ya. Iya, iya, tumpah. Jangan tumpah tepungnya, tapi rambutnya bisa diambil. Kan begitu. Nah, sekarang kita uji aja. Manajemen itu, manajemen yang mampu atau tidak? Bijak atau tidak? Kita lihat saja gitu. Kalau dia hanya mengorbankan 3, Bami yakin yang 3 itu akan berteriak, akan bernyanyi. Iya, iya. Karena kayak Tapi Agung, lebih bagus kayak gitu, Bang. kayak Agung, Efrijal itu Bang Mami kenal persis. Dulu satu kantor sama Bang Mami. Tahu persis bahwa itu orang yang nggak aneh-aneh. Iya, iya, iya. Bang, terkait tadi soal krisis tanggung jawab di masa peralihan masa kepemimpinan terhadap persoalan terdahulu. Kenapa itu bisa terjadi kayak gitu tuh, Bang? Orang rata-rata nggak mau tangannya kotor, Mel. Iya, iya kan? Dia nggak mau nyuci piring katanya. Aku bikin piring baru aja deh, ambil piring baru, ntar saya buat masakan sendiri, ya udah. Ntar kalau masakan saya asin ya tinggal di akhir masa jabatan saya tanggung jawab nih gitu. Iya, iya kan? Kalau piring kotoran dulu, ya udah yang dulu aja gitu. Jadi Persoalannya itu sudah terlalu sifat lama. gentleman kali ya. Karakternya kita ini memang ya satu deh. Coba sekali-sekali kita punya pemimpin itu perkataan, perbuatan, hati, pemikirannya itu sejalan, linear. Nah, itu insya Allah dia jalan. Tapi logikanya betul juga, Bang. Masa orang yang bikin kita yang tanggung jawab gitu. Cuman persoalannya kenapa dia mau ngambil jabatan itu Nah, gitu. itu yang mau bilang tadi itu gitu. Kalau dia nggak mau itu, Jangan diambil. jangan diambil. Ya kan? Jangan mau senangnya aja dong. Kita mau kasar gini, mau nikahin anak orang, Tunggu dulu, Bang. Leset tuh. Di mana-mana ada tukang fogging. kita minum dulu lah ya. Minum dulu. Oke. Sampai di mana tadi? Bapak lupa. Jadi gini, Tanggung jawab, Ya. masalah tanggung jawab. Kalau kita mau menikahi anak orang, terus kita nikahi, begitu dinikahin, dia punya kekurangan, apa kita balikin? Ya. Kita pasti sebagai suami atau sebagai istri bertanggung jawab terhadap pilihan kita kan? Nah, sama dengan itu. Jangan dia lihat, wah, dapat fasilitas enak. Giliran tanggung jawab, ini bukan gua. Mendingan pulang. Iya, dari dulu sih kayak gitu, Bang. Nggak juga, Pak Tengku Alang. Lihat, Oh, Melba belum tahu kalau Mas Yang. Mario itu sudah beberapa kali mengalami masa pahit ya. Dulu di masa Pak Tengku Alang, Tunggu, masa pahitnya maksudnya gimana? kinerja. Bermasalah atau? Iya, bermasalah. Kita dulu kinerjanya sedikit terhalang, di masa Pak Tengku Alang itu diperbaiki. Kenapa merugi? Ya, kurang lebih begitulah. Ada masalah yang banyak gitu. Oke. Kredit banyak macet segala macam. Pak Tengku Alang benahi akuntansi. Ya, habis Pak Tengku Alang, kita tengok lagi Pak Erzon lah. Yang melihatkan dengan kinerja angka. Kalau itu kan, kalau angka nggak bisa bohong kan, Mel? Ya, Artinya gini, kita. ambil data, lihatkan trennya, lihatkan growth-nya, jelas. Nah, Pak Erzon itu masuk, aset Bang Rio itu kalau nggak salah 7 triliun. Aset Bang Rio. Pak Erzon tinggalkan 5 tahun kemudian. Berapa? 23,6 triliun. Wow. Kantor cabang. 39 tahun kalau nggak salah waktu Pak Erzon masuk ya. Usia Bang Rio itu 39 tahun, kantor cabang itu berkisar 30-an. Pak Erzon tinggalkan Bang Rio, 114. Hanya 5 tahun Pak Erzon mampu tumbuh 300%. Aset juga 300%. Dana juga tumbuh. Nah, kita bicaranya growth. Kalau capaian, kita gampang. Nggak tercapai, kita turunkan. Kan ada revisi anggaran. Ya, betul. Pemegang saham paham nggak itu? Oh, memperbaiki. NPL sekarang baik. Gampang memperbaiki NPL tuh. Hapus buku. Tapi laba digerus. Laba yang harusnya menjadi pendapatan APBD. Tadi, sumbangan untuk PAD kan? Sumbangan untuk PAD ya terpakai total untuk menutupi kerugian atau ekspansi kredit yang sehat. Kan itu aja. Makanya
Kalau mudah-mudahan Pak Andi dalam beberapa kali kita lihat beliau memang punya keinginan untuk memperbaiki itu, tapi seperti mengurai benang kusut dia belum terpegang kepalanya Ya, lagi. belum dapat celah ini gitu kan. Jadi memang agak berat buat beliau. Soalnya salah tarik kusut. Salah tarik kusut, tepung pun berserak ke bawah kan. Jadi Ya. memang harus harus sabar, harus teliti, harus punya visi yang jelas, harus punya keinginan. Pak Andi apalagi sudah malang melintang di perbankan ini hampir 30-an kalau nggak salah kita baca di profilnya ya. track record dia kan. Dia ya. 30 tahun di bank pasti beliau udah paham. Cuman mungkin dia belum paham aja. Kalau dia biasa main di nasional yang multicultural, sekarang dia berhadapan sama satu daerah yang punya kultur Ya, yang memiliki ego etnisnya kuat gitu kan. Ya. Bang, tapi kan sebenarnya tidak semua bank daerah budaya yang seperti ini kan. Enggak, Ya. kalau kita berbicara bank daerah memang skopnya tentu lebih kecil, lebih Ya. spesifik gitu kan. Cuman beberapa bank daerah yang kita lihat mereka bisa kok untuk bangkit gitu. Kan gini, seperti kita naik kapal nih. Kapal itu punya tujuan kemana? Kan nahkoda yang ngomandoi kan? Ya. Kalau dalam satu kapal itu satu komando, pasti dia akan sampai ke tujuan dengan selamat. Tapi kalau misalnya terlalu banyak nahkoda di dalam kapal, nahkoda yang satu tertidur, yang satu belok kan lah. repot. Terlalu banyak kemudi. Ya. Jadi gitu Mel. Jadi kita berharap masyarakat terbantu, konversi bisa terrealisasi, jadi kebanggaan loh. Walau kita telat, kita telat ya. Walau kita telat. Dulu NTB pernah belajar ke kita, sekarang kita belajar ke sana tentang syariah. Oh, NTB itu pernah belajar ke kita? Oh iya. Tahun berapa itu Bang? Tentang jaringan kantor 2010 kalau nggak salah ya. Di masa Pak Erzon mereka datang ke sini belajar. Iya. Sekarang mereka sudah syariah kan? Oh, memang dari awal syariah ya? Nah, Oh, konvensional dulu ya? konvensional. Dia konversi juga. Dan konversi ini dulunya pemegang saham ya, pemerintah daerah belum mau melakukan konversi. Pilihan mereka waktu itu spin off malahan. Ya, 2000 berapa itu? 19 ya? 2017 ya. 2017 ya, rencana spin off, spin-off-nya ya. gitu. Terus kita yang selalu memberikan masukan bahwa spin off itu berisiko lah buat Pemprovnya. Kenapa Bang? Apa risikonya Bang? Kalau spin off itu kan kita syariah kita tempatkan di Tanjung Pinang, di kepulauan lah ya, di kepulauan. Konvensional di sini. Syariah itu perlu tambahan modal. Sementara tetangga kita ini kan dia sudah lama pengen punya bank. Kalau dia jadikan pemegang saham mayoritas di sana, di syariahnya gimana? Iya ya. Berarti di situ bisa akhirnya bisa putus mereka yang dapat ini kan syariah jadi kan. Jadi gitulah. Jadi kita sempat beri masukan ke Pak Gubernur, sebaiknya pilihlah konversi. Oh, itu waktu itu masih masa Pak Andi ya? Enggak, waktu itu masa proses pemilihan Pak Samsuar dengan Pak Andi. Saya pernah dipanggil oleh Pak Samsuar ke rumah kediaman, diantar oleh salah seorang anggota dewan dan salah satu tokoh dari LAM untuk presentasi sama beliau. Ya, syukur alhamdulillah beliau waktu itu setuju dan ya sekarang sudah dalam proses konversi. Cuman jangan sampai Pak Samsuarnya sudah tahun ketiga ya Pak Samsuar ya? Tahun ketiga. Ya, ini jalan tahun ketiga. Jalan tahun ketiga kan? Kalau sampai akhir masa Pak Samsuar nanti tidak terrealisasi kan sedih beliau kan? Nah, jadi kita harus bantu beliau lah. Sukseskan konversi, menjadi catatan sejarah lah buat kita bahwa orang Melayu yang identik dengan Muslim itu punya bank yang Muslim.
Dan bank syariah itu bukan bank untuk orang muslim saja. Ya. Nah, semua orang boleh minjem kan? Karena itu juga banyak yang nanya tuh Bang. Apa sih bedanya syariah dengan konvensional nih ketika apa keuntungan yang didapat selain soal tingkat kepercayaan, selain soal trust tadi gitu. Jadi gini, tadi pagi ada temen kita apalah ya, tanya jawab Ya. di media sosial. Kenapa sibuk-sibuk dengan syariah? Dia bilang begitu kan. Sekarang tren manusia mulai sadar tentang agama. Artinya begini, kesadaran masyarakat untuk kembali kepada agama itu sedang tinggi. Dan 2004 kalau nggak salah sebetulnya sudah ada fatwa, tapi belum pernah disampaikan. Fatwa soal? Ya. Haram dan halalnya konvensional. Nah, tapi kita makanya karena tidak pernah disampaikan kita tak bisa bicarakan lah ya. Jadi bank konvensional bisa kasih kredit apa aja. Tapi kalau bank syariah kan untuk bisnis yang halal yang haram kan dia tidak lebih selektif dia ya. Ya, dia lebih selektif. Ya. Dan perikatannya juga syariah. Walau kadang-kadang orang suka katakan syariah konvensional beda-beda tipis cuman ganti baju gitu. Nah, ya, banyak orang ngomong gitu kan. Gitu. Ya karena memang perlakuan syariah 100% itu juga belum bisa kayaknya. Ya bertahap minimum kita kurangilah. Betul. Mulai. Oke. Bang Femi, terakhir dengan kondisi kayak gini nih, dengan kondisi Bang Riau seperti ini, prediksi kira-kira kapan bisa syariah kita nih? Aduh, kalau ditanya kapan syariah, bagusnya tanya sama Pak Dirut. Kemarin sempat bertanya ada nggak ya blueprint atau roadmap-nya sehingga kalau ada yang bertanya seperti ini kita bisa bantu jelaskan. Ya, nggak terakhir kalau saya wawancara terakhir dengan Pak Dirut waktu itu, ya dia optimis di akhir tahun. Akhir tahun kapan? Akhir tahun. Ini kayaknya. Oh ya akhir tahun ini. Soalnya kasus waktu itu berbarengan dengan kasus terungkapnya yang di kasus di Dalu-Dalu. Nah, itu terungkap kasus Dalu-Dalu cuma 2 personnya. Kepala seksi, teller. Sama teller. Padahal ini ada puluhan. Oh iya. yang ini asuransi yang tadi kita Oh iya, ya. Nah, asuransi ada puluhan. Nah, ada puluhan. Kira-kira bisa terrealisasi nggak? Ya mudah-mudahan saja. Kita berharap dan berdoa semoga Pak Dirut bisa penuhi komitmennya. Kalau tidak ya kasihan beliau. Sudah beberapa kali punya rencana selalu gagal. Dan kita akan kasihan. Beliau datang dari jauh-jauh dari Jakarta mau bangun daerah Riau. Nanti kalau gagal susah beliau. Susah dalam arti ada kekecewaan, beban psikis yang akan dibawanya.